Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini nih kita bakal adu HP yang udah kalian lihat sendiri di sini, yaitu ada Samsung A73 dan juga ada Realme GT Neo 3 yang kemarin baru aja di unboxing. Dan HP ini bisa dibilang yang super ngebut ya. Tapi kira-kira ngebut apa sih kalau misalnya dibandingin sama Samsung A73 yang bisa dibilang ini juga jawarannya dari HP Samsung ya. Kira-kira gimana menurut kalian buat kedua HP ini? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Oh ya, jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Terkini barangnya komplit selular saja. Ya langsung aja, di sini kita bahas dari harganya dulu ya. Dari segi harganya di varian yang sama. Buat Samsung A73 ini di varian 8/256GB dibanderol di harga 7.799 juta. Sementara buat Realme GT Neo 3 di varian 8/256 juga yang 80 wattnya ini dibanderol di harga 6.799 juta rupiah. Ya bedanya sendiri bisa sampai 1 juta ya buat di varian yang sama. Tapi di sini buat Realme GT Neo kalau misalkan ngambil di varian tertingginya nambah 1 juta lagi, yaitu 7.799. Bisa dibilang buat harganya ini sama tapi variannya beda. Kalau yang tadi saya sebut 7.799 itu dia buat varian 12/256 yang udah support 150 watt ya. Ya kalau misalnya dari segi harga ini bisa dibilang beda jauh banget. Buat di varian yang sama, kita di sini adunya di varian yang sama dengan watt baterainya sendiri ya bisa dibilang beda ya. Ya buat harganya sendiri buat kedua HP ini jelas-jelas Realme GT Neo 3 ini lebih murah. Jadi saya bisa kasih 1 poin dulu buat Realme GT Neo 3. Tapi buat performanya kita lihat dulu. Ya langsung aja kita bahas bagian bodinya dulu. Di sini kalau misalnya dari body ya, buat beratnya sendiri buat kedua HP ini bisa dibilang beda ya. Realme GT Neo 3 ini bisa dibilang lebih berat walaupun bedanya beberapa gram aja. Itu buat beratnya sendiri buat kedua HP ini yaitu Samsung A73 dulu itu di beratnya sendiri ada di 181 gram. Sementara buat Realme GT Neo 3 dia beratnya ada di 188 gram. Yang bedanya sendiri cuma sedikit, tapi rasanya ini Samsung A73 ini lebih enteng dibandingkan Realme GT Neo 3. Buat dari bodinya sendiri ini saya bisa dibilang buat Samsung A73 ini lebih solid dan juga lebih enak rasanya dibandingkan Realme GT Neo 3 dan juga desainnya juga. Kalau saya lebih suka yang simple ya dibandingkan Realme GT Neo 3 yang gambarnya ini kayak gini ya, kelihatan kayak emang melambangkan kecepatan banget ya buat Realme GT Neo 3 ini. Tapi ya buat kedua HP ini saya lebih milih di Samsung A73. Kenapa? Karena ya di Samsung A73 juga dia udah ada sertifikasi IP67 yang dimana buat proteksinya sendiri ini nggak perlu dikhawatirin lagi ya, karena buat HP-nya sendiri ini udah aman banget buat dibawa-bawa atau mungkin nggak sengaja kecemplung dan sebagainya. Dibandingkan Realme GT Neo 3 yang beratnya sendiri bisa dibilang lebih berat ya, walaupun gue dari kualitas mungkin bisa dibilang sama sih kalau saya pribadi ya, tapi saya lebih suka Samsung A73 yang dimana matte-nya itu nggak licin dan juga ini enak banget. Kalau misalnya Realme GT Neo 3 ini dia sedikit licin walaupun dua-duanya sama matte ya, sama polikarbonat juga buat kedua HP ini. Jadi 1 poin buat Samsung A73 buat di bagian bodinya. Nah sekarang di sini kita lanjut di bagian layarnya. Buat layarnya sendiri Samsung A73 ini dia dapat di 6,7 inch Super AMOLED dan juga udah support 120 Hz. Tapi di sini buat Realme GT Neo 3 yang 80 watt ini dia sama di 6,7 inch dan juga buat layar sendiri sayangnya di sini masih AMOLED dan juga sama-sama dapat di 120 Hz. Jadi buat kedua HP ini untuk saya pribadi Samsung A73 lebih oke ya, karena balik lagi lebih enteng karena dia pakai Super AMOLED dan juga udah 120 Hz walaupun kedua ini sama-sama 120 Hz. Tapi buat layarnya Samsung A73 lebih oke ya, karena dia udah pakai Super AMOLED dibandingkan Realme GT Neo 3 yang masih AMOLED ya. Jadi 1 poin lagi buat Samsung A73. Tapi dibuat scroll ini sama-sama enak sih. Tapi balik lagi, kalau saya lihat dari layarnya Samsung A73 lebih unggul ya, karena dia pakai Super AMOLED yang dimana lebih enteng dibandingkan AMOLED biasa. Mungkin itu kali ya, disebabkan dari beratnya kedua HP ini yang beda banget. Menurut saya pribadi ini lebih berat sih Realme GT Neo 3 ini. Nah buat chipsetnya sendiri buat Samsung A73 ini sama Realme GT Neo 3 ini bisa dibilang beda banget ya. Mereka bisa bilang kompetitor yang berbeda dari chipsetnya. Buat Samsung A73 ini dia pakai Snapdragon 778G 5G
yang dimana nanometernya sendiri ada di 6 nanometer. Sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia udah pakai MediaTek Dimensity 8100, yang dimana buat MediaTek Dimensity 8100 ini lagi banyak dipakai buat HP flagship, bisa bilang HP mid range ke atas ya. Yaitu nanometernya sendiri ada di 5 nanometer. Nah, di sini buat skor Antutunya sendiri bisa dibilang ini beda jauh ya, beda sekitar 200 ribuan lebih lah. Buat Samsung A73 ini dia dapat di 530.000, sementara buat Realme GT Neo 3 ini dapat di 780.000. Dimana buat performanya sendiri buat kedua HP ini harusnya beda banget ya. Tapi kalau misalkan kita uji dari main game Apex, di sini buat main game Apex buat kedua HP ini bisa dibilang sama ya. Buat settingan tertingginya ya, itu settingan tertingginya itu ada di Extreme High. Mereka sama-sama bisa dapat di Extreme High, yang dimana buat mainnya sendiri ini udah sama-sama lancar dan juga enak banget buat main game yang model Apex yang butuh kecepatan dan juga grafik yang cukup ya. Pokoknya grafiknya sendiri udah manjain mata dan juga ya lancar. Yang jelas itu sih lancarnya ini yang harus dicari buat chipset kedua HP ini. Tapi di sini bedanya itu buat rekomendasinya beda ya. Buat kedua HP ini benar-benar beda, apalagi di game Apex. Di game Apex sendiri buat Samsung A73 ini dia rekomendasinya dapat di normal tinggi, sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia dapat di sedikit lebih tinggi, yaitu di SD High, yang dimana rekomendasinya sendiri ya bisa dilihat dari bedanya. Rekomendasinya sendiri ini buat kedua HP ini udah beda ya. Jadi kalau misalkan dari chipset dan juga skor Antutu, saya bisa jamin kalau misalkan buat HP Realme GT Neo 3 ini dapat 1 poin dari saya. Dimana buat skornya sendiri nih ya, buat sementara buat kedua HP ini sama-sama 2 sama. Ya gimana ya, saya juga bingung karena semuanya punya kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, betul kan? Betul dong. Tapi buat kedua HP ini performanya buat main game ini udah enak banget lah, nggak usah ditanya lagi. Jadi ya kalian tinggal pilih aja, mau yang Samsung A73 atau Realme GT Neo 3. Nah sekarang kita lanjut di bagian kameranya yang mungkin kaum hawa ini tunggu-tunggu ya, yang dimana buat kedua HP ini kameranya beda ya, yaitu buat Samsung A73 sendiri buat kameranya di sini dapat di quad kamera, sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia dapat di triple kamera. Buat besaran kameranya sendiri buat Samsung A73 ini dia kamera utamanya di 108 megapiksel dan ada 12 megapiksel buat ultrawide dan masing-masing 5 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia triple kamera ya, seperti yang tadi saya bilang. Buat kamera utamanya sendiri dia di 50 megapiksel dan dia dapat 8 megapiksel buat ultrawide dan juga 2 megapiksel buat makronya. Buat kamera selfie-nya sendiri buat kedua HP ini bisa dibilang beda ya. Buat Samsung A73 ini dia kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Sementara buat Realme GT Neo 3 ini selfie kameranya ada di 16 megapiksel. Yang dimana buat kedua HP ini hasilnya bisa dibilang beda ya. Kalau dari hasilnya sendiri ya, buat hasilnya sendiri buat Samsung A73 ini buat kameranya saya lebih suka Samsung A73 ya, karena warnanya lebih natural dibandingkan Realme GT Neo 3 ini yang kontrasnya lebih tajam ya. Walaupun di sini buat detailnya sendiri bisa dibilang Samsung A73 ini lebih unggul dibandingkan Realme GT Neo 3. Cuma buat hasilnya kalian bisa lihat sendiri deh, kalian lebih milih Samsung A73 atau Realme GT Neo 3. Tapi kalau saya pribadi Samsung A73 dapat 1 poin dari saya dibandingkan Realme GT Neo 3. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera depannya, yaitu dari kamera videonya ya, yang dimana tangan kiri saya ini adalah Samsung yang bisa support udah 4K, dan juga yang kanan saya ini atau yang lagi saya lihat ini yaitu ada Realme GT Neo 3 yang dimana hasil sini sendiri masih di 1080 pixel ya. Buat hasilnya sendiri ya, buat videonya terlihat stabil buat Realme GT Neo ya dibandingkan Samsung A73 di kamera depannya. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya Samsung A73 dan juga Realme GT Neo 3. Yang dimana Samsung A73 ini bagian kiri dan juga Realme GT Neo 3 yang di bagian kanan. Buat resolusi sendiri ini sama-sama 4K ya, yang dimana udah enak banget buat kedua HP ini. Mulus dan juga tajam. Kualitasnya sih oke ya. Tapi ya 108 megapiksel dan juga 50 megapiksel. Hasilnya coba deh, buat hasilnya coba di komen di bawah.
Nah sekarang lanjut kita bakal masuk di baterainya ya, yang dimana buat kedua HP ini baterainya sama-sama dapat di 5000 mAh, dan juga di sini bedanya yaitu di fast charger yang beda ya. Buat charger sendiri buat Samsung A73 ini dia cuma dapat di 25 watt, sementara buat Realme GT Neo 3 dia di varian 8/256 nya ini dapat di 80 watt. Kalau misalnya lebih tinggi lagi nambah sejuta yaitu bisa 150 watt, yang dimana ya buat kedua HP ini bisa dibilang beda banget ya. Buat Realme GT Neo 3 ini lebih enak charge-nya, lebih cepat dibandingkan Samsung A73 ya. Jadi 1 poin buat Realme GT Neo 3. Ya emang sih charge cepat itu lebih unggul, lebih menguntungin sih, apalagi buat yang buru-buru. Jadi Realme GT Neo 3 ini lebih oke. Nah kesimpulannya buat kedua HP ini bisa dibilang kalau dari skor saya pribadi ya, buat kedua HP ini sama-sama dapat di 3 sama ya, yang dimana buat harganya sendiri menang di Realme GT Neo 3. Buat bodinya sendiri Samsung A73 lebih oke. Buat layarnya juga Samsung A73 lebih oke, dan juga buat kameranya juga oke. Sementara buat Realme GT Neo 3 ini dia menang di harga, baterai, dan juga chipsetnya ya, yang dimana buat kedua HP ini bisa dibilang beda banget ya. Kebutuhannya sendiri masing-masing beda. Buat Realme GT Neo 3 ini jelas-jelas HP ini khusus buat main game ya, yang dimana ini udah serba kenceng banget dari chipset dan juga charger sendiri ini udah kenceng banget. Jadi buat main game yang kompetitif atau mungkin mania gamers ini cocok banget buat kalian, yang dimana ini charger sendiri udah cepet dapat dari 80 watt, dan juga ya baterai tahan lama, dan juga chipsetnya sendiri yang lebih killer dibandingkan Samsung A73. Nah sebenarnya buat Samsung A73 ini dia lebih ke pemakaian normal ya, main game ya main game biasa aja, yang dimana buat scrolling sosial media juga ini udah oke. Ya main game juga ini nggak masalah, tapi balik lagi buat daya charge sendiri dia masih 25 watt, yang dimana agak cukup lama di 25 watt itu dibandingkan Realme GT Neo 3 yang udah 80 watt. Ya 1 jam lah, 1 jam lebih udah full, sementara buat ini bisa lebih. So mungkin gitu aja dari saya pribadi, yang dimana buat kedua HP ini tergantung pemakaiannya sendiri ya. Walaupun keduanya ini sama-sama bisa buat gaming dan juga bisa buat sosmedan, tapi ya balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Coba deh komen di bawah, kalian lebih milih Realme GT Neo 3 atau Samsung A73. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih dan dadah.